Halo, Tachao. 大家好，老师。到了是Kayak biasa ya, sambil tunggu yang lain pada masuk, buka buku catatannya dulu. Langsung mau lanjutin yang kemarin. Iya, nih hao. Dibuka buku catatannya baru masuk. Ya Allah, saya maaf telat. Ya, ya langsung lanjut ya. Terakhir kita yang di kosakata udah sampai mana bahasnya? Yang di list kosakata ada 15 itu kita udah bahas sampai mana? Ada yang ingat? Bentar. Hah? Yang kita bahas sih kayaknya itu tuh Osao sih Osa. Sampai mana? Yang itu ya kita bahas itu tuh Osao itu Osa. Yang itu. Tuasau itu tambahannya. Iya. Kosakata utama yang kita lagi bahas apa How Osa. kemarin? How. Allah Ustaz. How. Enggak. How Oh iya, lah how Osa benar-benar. how. How ya. Terus kita pas bahas how, kita pas bahas how yang ini itu ada tambahan dua kosakata. Itu perbedain yang mana ci, yang mana tosau. Masih ingat nggak bedanya di mana? Ada yang masih ingat? Masih ingat loh Osa. Masih ingat ya. Jadi langsung jelasin sekali lagi ya buat takutnya ada yang lupa. Jadi ci sama tosau itu sama-sama ada artinya itu berapa ya. Nah, tapi untuk ci ini dia itu berapanya itu bisa jumlah, bisa juga non jumlah. Non jumlah itu maksudnya apa langsung? Misalnya kalian mau nanya berapa itu tanggal berapa, hari ini tanggal berapa, nah, itu non jumlah itu bukan jumlah ya. Kita nggak gabungin berapa banyak jadi satu, jadi itu bukan jumlah. Tanggal berapa, jam berapa, ya, tahun ke berapa, nah itu kan bukan jumlah, ya kan? Kalau tanggal berapa itu berarti dari satu bulan ada 30 ya. Ada 30 atau enggak 31 tanggal ya. Berarti dari situ mana salah satunya gitu loh hari ini. Ya, jadi dari sekian banyak salah satunya. Ya tanggal berapa atau jam berapa. Jam kan ada 12 kan, ada 12 ini kan angka kan. Nah, di jam berapa? Berarti yang ditanya itu cuma salah satunya dari sekian banyak. Berarti bukan jumlah loh ya. Nah, itu maksudnya non jumlah tuh yang itu. Ya. Kalau tuo itu udah pasti jumlah. Tuo itu udah pasti jumlah. Kayak misalnya buku buku kamu ada berapa gitu kan, atau misalnya eh pulpen kamu ada berapa, nah itu bisa pakai ci bisa pakai total, jadi ci itu ada dua ya, bisa non jumlah bisa juga jumlah. Nah ini langsung ada penjelasannya. Kalau jumlah itu berarti dia harus 1 sampai 10, biasa itu pakai ci ya. Kamu mau nanya sesuatu yang kira-kira nominalnya itu udah pasti di bawah 10, nah itu kalian nanya pakai ci, ya pakai total ya. Kayak misalnya kucing kamu di rumah ada berapa?
Nah, biasa orang pelihara kan nggak mungkin lebih dari 10 dong, ya kan? Nah, kalian tanyanya pakai ci. Nicia yo jika mau ya pakai ci. Kalau kita misalnya nanya murid di kelas ada banyak ya, udah pasti lebih dari 10. Ya, kemungkinan besar udah pasti lebih dari 10, bah. Kita baru nanya pakai tuashao. Ya, misalnya di kelas ini ada berapa orang gitu kan. Nah, berarti Mandarinnya 在一个班有多少个学生？有多少个学生？Ada berapa murid? Ya, soalnya lo sudah tahu nih. Oh, murid itu pasti di dalam satu kelas sudah pasti lebih dari 10, mungkin bisa 20, mungkin bisa 30. Jadi nanya pakai total. Kayak paham ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau nomor hotel pakai apa? Kamar hotel misal langsung nanya nih, oh kamar hotel nomor kamu nomor berapa? Itu pakai cia atau pakai total? Hah? Ada yang jawab Pakai tadi, ci. Catherine? Nah, pakai ci, bener ya. Soalnya nomor hotel, kamar hotel itu nomornya bukan jumlah. Ya, kamar hotel ada sekian banyak, langsung cuma nanya satu doang, kamar kamu yang mana? Berarti bukan jumlah itu ya. Oke, benar. Oke, kita lanjut. Sini langsung nomor 32. Kalian nomor berapa? Kita lanjut. Selanjutnya ada kosakata apa? Setelah how. Setelah how ada kata apa? Kyle sih. Kita kan terakhir bahas sampai how. Yang di list kosakata. Setelah how ada kosakata baru apa? Tuh Kyle sih. Ah, iya betul. Kai. Ayo yang lain catatannya pada kemana? Kai ini, kai yang ini ya. Ada berapa? Ada berapa? Kai. Satu. Satu. Ayo yang ketinggalan-ketinggalan pada diem nih. Mana dibuka buku catatannya. Jangan langsung jelasin nggak nyambung nanti. Kayak kai atau chai. Hai. Nah, ada satu ya. Oh, Artinya, ada yang pakai tahu? pakai k atau Membuka. pakai c. Oh, langsung belum share screen ya? Ntar langsung share screen dulu. Nah, ini. Udah kelihatan langsung share screen? Sudah loh, ya. Halo, Ya udah ya. sorry. Nah, tadi langsung jelasin yang ini nih. Ya, 30 31 ya. Yang ini. Yang Ci sama Tuosa. Nah, sekarang Kai yang ini. Ya, Kai itu artinya apa? Membuka. Buka. Membuka. Atau boleh juga langsung bilang buka. Ya, semuanya buka kita boleh pakai Kai. Buka pintu apa? Buka pintu apa? Ada yang tahu pintu bahasa Mandarinnya? Pakai men. Membuka pintu. Kaiman ya. Tanya nggak usah dipakai nggak apa-apa. Kaiman, langsung Kaiman juga boleh. Nanti langsung jelasin kenapa takai itu lebih baik tanya dihilangin ya. Takai juga boleh sebenarnya. Tadi ada yang bilang, nah ya langsung tulis dulu nomor 33 itu men, pintu ya. Kayak banyak yang nggak tahu ya. Men itu kayak gini tulisannya. Nah, ada dua sama dengan pintu. Nah ini men, pintu ya. Dia mirip sama tulisan apa? Ada yang tahu nggak? Men ini. Mirip sama tulisan apa? Ada ingat nggak? Kita udah pernah belajar satu tulisan yang mirip banget sama ini. Ayo, ingat nggak? Ada yang tahu tulisan ini? Depannya langsung Tahu. tulis orang. Depannya langsung tulis orang, keren. Belakangnya pintu, men. Nah, ada yang tahu ini tulisan apa? Itu men ya usah. Nah, men juga dia bacanya men. Artinya, ini juga men.
Tamen. Beretik. Hah? Artinya apa? Enggak. Oh, nggak kedengeran maksud. Enggak jadi alasan. Nggak jadi. Banyak. 完全好老师 Nggak kau. Men artinya apa? Men yang ini. Lebih dari satu. Nah, iya betul lebih dari satu ya. Kalian nggak tahu, kita biasa bilang apa woman, tamen, nimen, woman apa kita. Emang 他 kalau 们 ada satu orang kita bilangnya kita. Kita bilangnya men. Kita pakai men kalau ada lebih kalau satu orang dong kita pakai men. Nggak mungkin kan? Kalau misalnya langsung ngomong sama dia, tapi dia itu rame orangnya. Bilangnya apa? Tamen. Kalau dianya cuma satu orang nggak mungkin langsung nggak apa bilangnya ta doang. Pasti belakangnya semua tambahin men yang ini. Jadi men itu menunjukkan apa? Kalau orangnya itu lebih dari satu. Nah, itu artinya menunjukkan subjek itu lebih dari satu. Tambahinnya pakai apa? Langsung pakai man. Sama kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris tambahin huruf apa? Kalau ada yang lebih dari satu. S S di belakangnya ya sama. Ini tuh kayak S ya bahasa Inggris gitu loh. Cuman untuk subjek ya. Itu. Ya. Kalian lihat tuh sama huruf pintu mirip nggak? Mirip ya. Bacanya sama-sama men lagi. Cuma bedanya yang untuk subjek ini yang lebih dari satu. Depannya tambahin orang. Kalian tahu kan ini orang kan, Ren? Cuma dibikin iya lurus kakinya. Sama kayak Ren yang ini nih. Nah, sama dia. Ini sama. Sama dia. Cuman beda kakinya dipanjangin doang. Nah, jadi menunjukkan apa? Oh, men ini tuh buat subjek loh, buat orang loh, bukan buat apa-apa gitu loh. Pintu depannya tambahin orang. Nah, itu artinya buat subjek. Artinya itu orang yang menunjukkan orang itu lebih dari satu. Ya, ini ingat ya. Nah, kalau kalian di catatannya ada yang belum tahu nih, tulisan men ini juga boleh ditulis. Soalnya tadi banyak banget yang diem ya. Artinya juga banyak yang nggak tahu kayaknya. Yang jawab cuman Catherine. Soalnya singkat Lause men ini udah Lause pernah Lause ajarin, jadi nggak Lause masukin lagi. Nah, kalian mau tulis ini juga boleh, takutnya lupa. Oh, Ren itu kan kayak gini. Dia dia ada juga yang modelnya kayak gini lurus. Boleh juga ditulis biar ingat. Hmm? Men yang lebih yang artinya lebih dari satu orang ini itu itu nada berapa? Itu kan ada nada atau Men, netral? dia nggak ada nada. Biar woman, nimen nggak ada nada. Jadi masukin ke nomor 34 ya, Mas. Boleh, boleh kamu masukin. Emang kamu sama nomornya pakai Lause di catatan? Agak. Beda kan? Lause sih nggak masukin, soalnya singkat Lause, Lause dulu udah pernah ngajarin. Nanti double-double. Ya, kalian yang merasa kalian mau catat, catetin tambahin nomor sendiri. Men, nanti kalau ada lause kalian nanya ini men ini artinya apa nih? Yang ada orangnya di depan. Yaitu untuk subjek lause lebih dari satu orang. Kalau bahasa Inggris tuh kayak huruf S gitu. Ya, cuman ini khusus untuk subjek. Ya, mirip ya, dia mirip banget tulisannya. Oke, udah. Terus tadi ini langsung sambil jelasin ya. Tadi juga ada siapa yang bilang ya? Takai yang bilang Takai siapa tadi ya? Ada yang bilang Takai, Takai men, buka pintu Takai men juga bisa sebenarnya nggak salah. Nih ya, Takai men, Takai jadi satu. Tata sendiri itu artinya tuh sesuatu yang kita lakuin pakai tangan. Tain ada tiga ya. Ini langsung jelasin dulu satu-satu. Ta itu sebenarnya hal yang kita lakuin pakai tangan. Sesuatu hal yang kita lakuin pakai tangan.
yang kita lakuin pakai tangan. Ya, atau dia punya arti sendiri apa? Pukul. Pukul. Ya, tapi dia itu universal. Dia bisa dipakai di banyak objek. Dia bisa dipakai di banyak objek. Misalnya, kita bilang mau main bola. Bola ada yang tahu nggak bola apa bahasa Mandarinnya? Nggak harus bola apa, dia bola doang. Bola, nggak ada tahu bola. Kalau sekalian tulis juga bola. Bola itu, ya betul, ciu. Ciu itu bola. Nah, nanti dia nanya misalnya bola apa, baru depannya tambahin. Misalnya bola basket, berarti lancio, ya. Bola voli, paiqiu. Bola pingpong, apa, pingpang ciu. Apa bola golf, colorful ciu. Jadi belakangnya kita pakai ciu semua. Ya, ciu yang ini, ciu bola. Ada dua. Kalau Lasu cuma pengen bilang, oh, misalnya mama kamu nanya, kamu mau kemana nanti sore? Kamu mau bilang, oh mau main bola. Tapi kalian nggak jelas nih bilangnya bola apa, bola voli kah, bola basket kah, atau bola apa? Main bola aja gitu loh. Langsung aja bilang tacil, tacil, tacil itu bukan artinya pukul bola ya. Dia tuh pakai arti yang depan. Sesuatu hal yang kita lakuin pakai tangan. Kita main bola misalnya bola basket, bola voli pakai tangan kan. Nah kita Nggak depannya usah, boleh tambahin nggak tacil. usah. Hmm? Itu cio-nya itu nada berapa loh? So, itu nada berapa Du- itu? Dua itu. Nada dua. Ada dua. Dia di atas huruf apa? Huruf U. Oke. I sama U di paling belakang. I sama U sama I pasti di paling belakang. Ya, ta itu selain artinya pukul, ada juga artinya semua hal yang kita lakuin pakai tangan. Kita boleh gampangnya bilang ta. Main bola ta, Cio. Makanya kalian bilang kalau mau main bola basket apa? Pasti ini kalian pernah belajar ya di sekolah. Main bola basket apa? Talancio. Ta lancio itu pakai ta yang ini dia. Kenapa pakai ta langsung? Iya, soalnya main basket kalian pakai tangan kan, bukan pakai kaki kan. Nah, ini dia berarti pakai arti yang di depan sini. Ta, ta apa? Ta cio, main bola. Bola yang bola apa? Kalau ada misalnya oh bola basket berarti lancio, ta lancio. Bola voli, voli apa? Pai cio berarti ta pai cio. Bulu tangkis, bulu tangkis apa? Yi mao cio berarti ta yi mao cio. Kalau sepak bola nggak bisa ya, soalnya pakai kaki. Jadi nggak dia nggak boleh pakai ta depannya. Harus pakai ti. Ti itu tendang artinya. Ti tu cio. Atau langsung misalnya langsung pengen bilang, oh langsung nanti pukul ya gitu. Misalnya langsung nanti pukul ya. Pukulnya maksudnya pukul pakai tangan nih. Tunisia lause ta ya, ta itu arti pukul. Atau nggak misalnya contoh doang nih, misalnya lause pukul mark. Maksudnya lause boleh bilang lause ta mark gitu, pakai ta yang ini. Ya itu contoh ya. Boleh langsung bilang kayak gitu. Nah terus eh ini kai kan buka, buka pintu kan. Ini tadi langsung balik ya, jelasin yang atas. Kai itu kan buat buka, kai buka ya. Nah ini ta itu jadi pelengkap sebenarnya. Ta kai. Kenapa kita kai itu pasti pakai tangan? Takai ini jadi satu kosakata. Sebenarnya bagus. Takai. Tapi, ini langsung jelasin ya. Tapi biasanya huruf takai ini, itu belakangnya udah nggak ada objek lagi. Biasa belakangnya nggak ada objek lagi. Kalau kalian mau langsung bilang takai, takai dua-duanya ini langsung disebutin, belakangnya nggak usah ada objek lagi. Paham nggak? Kalau kalian belakangnya mau ada objek, tanya yang dihilangin. Kalian cukup bilang kaiman. Misalnya,
eh Lause lagi jalan sama temen Lause, ya di mall misalnya atau di mau pulang ke rumah lah. Tangan Lause banyak barang nih. Lause nggak bisa buka pintu. Oh, Lause langsung bilang ke teman Lause. Lause boleh bilang, oh, Pang wo kaimen. Pang wo tahu ya, Pang wo artinya apa ya? Tolong saya, help me. Pang wo kaimen boleh, boleh, boleh juga langsung bilang, oh, Pang wo takai, bantu saya buka. Bukanya pasti teman kita udah tahu gitu loh. Kita nunjuk ke arah mana. Oh, buka pintu gitu loh. Jadi kalau kalian mau bilang takai depannya ada ta, belakangnya objeknya nggak usah disebutin, itu udah bagus, lebih bagus. Kalau kalian mau ada objek belakangnya, pintu kalian mau masukin, berarti ta yang depan nggak usah. Kayak gitu ya. Misalnya nih, Lause mau buka ini nih, buka gelas nih. Kalian lihat kamera Lause ya. Lause mau buka ini nggak bisa. Ya kan, Lause kasih teman Lause, oh, Pang wo takai, gitu aja. Bantuin saya bukain dong. Jadi Lause nggak usah sebutin ini botolnya, gitu loh. Pang wo takai, gitu ya. Kayak kira-kira itu. Ciu itu bola ya. Ada dua tadi. Tangan ada tiga. Kalian tulis dulu deh. Yang mau tanya boleh tanya. Nah, kalau ada yang nggak ngerti nanya lagi ya. Halo, Elsa. Boleh ya. Kelas selanjut ya. Kelas selanjut ya. Setelah habis kai ada apa? Habis kai ada apa? Wan, Wan, ya. Wan, nada? ada satu. Nada satu, udah pasti taruh di huruf A ya. Artinya Penutup. tutup ya. Tutup atau menutup. Nah, yang tadi lo jelasin, yang ta, itu nggak boleh disambungin pakai sama kuan. Ya. Jadi ta itu cuma bisa disambungin sama kai, takai, takai. Nggak ada takuan ya. Jadi itu udah kesatuan. Kalau mau pakai ta berarti cuma bisa disambungin sama kai, takai. Dia itu satu kosakata, takai. Cuman kai juga bisa berdiri sendiri gitu loh. Kuan sebenarnya ada temannya sendiri lagi gitu loh. Elsa, Ada temannya sendiri lagi. Kenapa? Ini aku mau tanya. ya. Um, Kuan itu bisa dijadiin mekuansi. Um, Bisa gak, Elsa? Kuan. Kuan apa? Kuan bisa dijadiin mekuansi gak? Beda arti. Kuannya beda arti. Kuan itu banyak arti ya. Jadi kuan itu bisa disambungin sama apapun. Ya. Kayak misalnya Mei Kuan sih kan. Kuannya pakai kuan ini. Terus ada lagi kalau kalian tahu bea cukai. Nah, belum itu susah lah, belum belajar ya. Dia juga pakai kuan, kuan yang ini. Jadi nggak harus artinya tutup gitu loh. Cuman kan sekarang kita masih di HSK awal-awal. Jadi lo harus tulis arti yang kita pelajarin dulu aja.
Ya, Kuan tutup ya. Udah itu nggak ada penjelasan lebih lanjut lagi ya, intinya itu. Oke, Lausa. Ya. Kuan simple, gampang, tulisannya juga gampang. Oh ya, tadi langsung nggak ngajarin cara tulis, kalian bisa ya tulis ya. Kai itu cara tulisnya gini ya. Nah, Kai gampang. Kayak men juga gampang ya. Men itu kayak gini. Kuan juga, kuan itu dari atas bikinnya. Bikin atapnya dulu, habis itu bawahnya tuh huruf ta, ta besar. Yang harus tulis ya. Kuan itu ini bikin tanduknya dulu, udah bikin tanduk, bikin atap, udah bikin atap baru tinggal bikin huruf ta, ta besar. Eh, setelah oh, kalau di Lause ini, misalnya Kai sama Kwan digabungin jadi satu kata, kalian tahu nggak itu kata apa? Kai, Kwan, ada yang tahu nggak itu apa? Kai sama Kwan digabungin, jadi buka tutup. Nah, digabungin jadi satu kosakata, jadi kosakata apa kalian tahu nggak? Stop kontak, Lausa. Salah, bukan stop kontak. Mengalihkan. Apa? Apa? Mengalihkan. Mengalihkan, bukan juga. Stop kontak itu capan, bukan Kai Kwan, beda. Nih, ini barang ini nih. Kalian lihat Lause kamera. Saklar. Nah, saklar. Saklar lampu. Aku jual Kalian itu, saklar Lausa. lampu itu dipencet nyala, mati, bener nggak? Iya kan? Nah, itu Ya, nyalanya itu Lausa. Kai Kwan itu maksudnya tinggal dinyalain sama matiin doang. Maka itu dua kata tuh Kai sama Kwan itu digabung itu jadi saklar lampu. Aku juga jual itu, Lausa. Kamu juga jual itu. Iya, jadi Kai Kwan ingat ya. Kai Kwan itu artinya saklar lampu. Nggak harus lampu sih semua saklar. Intinya tuh buat nyalain sama matiin. Buat nyalain sama matiin. Jadi tuh makanya dia fungsinya tuh buka tutup. Makanya kenapa dikasih kosakata tuh Kai Kwan. Cara nulis Hanse-nya itu berarti Hanse Kai sama Hanse Kwan Laushe. Ya, ya, ya. Nih, langsung tulisnya. Kai Kwan. Yang begini kan, Lausa. Hah, iya, 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 kayak gitu. Saklar. Nah, udah tulis. Habis itu, habis saklar ada apa lagi? Habis habis Kwan itu ada apa lagi kosakata selanjutnya? Nah, 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 nah. Nah, ada berapa? Ada 3. Ada tiga.
Artinya? Artinya? Yang mana? Langsung cas dulu. Laptop lo habis. Di Baterai mana? Lausa. Ya betul. Di mana? Ya, ini untuk pertanyaan ya. Langsung kasih tanda tanya. Nah, kalau ini? Yang kelas 1 punya ya. Yang di mana itu? Ya. Kalau ini? Nah, Nah juga. Nada? Nada berapa? sama. Sama, nada 3 juga. Berarti nanti nggak bisa bedain dong. Yang mana yang tanya, mana bukan. Ada Beda 4. nadanya. Nada 4 ya. Satu nada 3, satu nada 4. Nah itu cara bedain dia. Artinya? Itu. Itu Itu boleh. Atau sana. Cat apa nih langsung? Bentar. Atau sana. Di sana. Yang nggak usah pakai di deh. Sana. Sana. Maksudnya sana ya. Langsung tunjuk tempat. Perbedaannya apa dua kosakata ini? Di Hanse-nya. Gak ada kau-nya itu. Gak ada kau-nya. Satu ada ko-nya, satu nggak ada ko-nya. Ya. Sama sama beda nada. Sama beda nada. Ya betul. Jadi yang ada ko-nya di depan itu tuh buat kalian nanya di mana, nanya tempat. Nggak harus tempat sih, yang lain boleh sih. Yang penting tuh yang mana arti. Pertanyaannya tuh yang mana atau di mana. Nah, ada ko. Kenapa ada ko? Kalian nanya pasti pakai mulut, ya kan? Pasti pakai mulut depannya ko. Nah, terus dia bedain. Tapi gampang lah, intinya satu kesatuan. Kalian kalau ada pertanyaannya, nah, pasti jawabnya tuh ada pakai nah. Misalnya langsung nanya, Nia China, rumah kamu di mana? Oh, langsung boleh jawab di sana, China. Kalian pasti biasa di sekolah tuh ada tambahin R ya. China, ada nggak? ada Lausa. Ada Ada ya. Lausa. Kalau Kayak saya gini pasti ya. Lausa. Kayak gini ya. Cuma lo sama lo selfie nggak kebiasa. Nar. Atau nggak nar yang kayak gini. Ada dua dia. Satu nar, satu nar. Ya kan. Itu biar kedengeran lebih bagus aja. Kenapa? Ini saya sama aja artinya. Jadi di China itu ada China Utara sama China Selatan ya. China itu kebagi dua. Kayak Korea lah. Ada Korea Utara sama Korea Selatan ya. Ya kan China juga ada China Utara sama Selatan. Nah, biasa tuh yang utara itu yang suka pakai R belakangnya. Nar, nar. Nah, cuma sebenarnya kita pelajarin tuh entah di sekolah, entah di ini, pasti di les, pasti belajar tuh China yang Selatan, Mandarin yang Selatan. Nah, Mandarin yang Selatan tuh biasa nggak pakai huruf R ini belakangnya. Cuma kalian mau pakai juga nggak apa-apa. Misalnya langsung kasih contoh kalimat ya. Ni, cia, cai. Cai tahu ya, udah belajar berapa kali ya. China, tanda tanya. Nia China, rumah kamu di mana? Ya kan? Langsung boleh langsung jawabnya China, China di sana. Tapi lo harus sambil tunjuk ya pakai tangan ya. Kalau cuma bilang di sana doang tapi langsung nggak tunjuk orangnya bingung nanti. Coba langsung panggil satu orang. Coba Joy, Joy coba baca ini soalnya sama jawabannya. Langsung mau denger bedanya coba. Bentar Lausa. Oke oke oke. Nicia, bentar Lausa. Lihat dulu catatannya. Cai bacanya. Nicia, Cai, Cai.
Nah, Oke, eh, jawabannya? cai, cai, eh, China. Nah, China. Ya, kedengeran ya tadi Joy bedainnya ya. Yang pertama ini ada tiga buat nanya dan buat jawab dia pakai nada empat. Nica China. Jawabannya China. Ditekenin satu nada empat ya yang belakang. Atau kalau langsung tulis gini kalian tahu nggak artinya? Jadi em, kalau nar nah ditambahin r itu mana kan? Iya sama-sama. Tambahin R apa nggak tambahin R sama aja. Tapi kan kalau doang itu berarti mana kan Nusa? Iya, dua-duanya sama. Kamu mau pakai na atau mau pakai nar? Ada R sama nggak ada R sama aja jawabannya. Itu cuman beda penyebutan orang Iya Cina dari Utara sama penyebutan Cina Nusa. Selatan. Ya, nggak ada beda. Nar sama na. Sama na nggak ada beda. Iya Nar tapi sama yang na. bedanya doang dinya yang narnya gak ada. Iya, cuman R-nya doang yang nggak ada. Bedanya itu doang. Tapi arti semua sama persis. Ya udah saya. Oke, ini ada yang bisa tahu ini jawabannya apa? Nietzsche China, rumah kamu di mana? Nah, dia jawabnya kayak gini. Ada yang tahu nggak jawabannya itu apa? 我家在学校前面。Nah, 在学校 前面 ya. Paling kalian nggak bisanya ini ya. 学校 tahu dong, kita udah belajar banyak banget ya. 学校 ya. 学校 ini udah pasti tahu dong ya kan. Kita udah belajar banyak banget nih di 学校, 学校, 学校. Ya, ini 前面 paling yang kalian nggak tahu ya. 前 itu depan, 面 itu bagian ya. Maksudnya itu bagian depan, sebelah depan. Di depan sekolah. 在学校前面 ya di depan sekolah. Rumah kamu di mana di depan sekolah? Oh, di belakang sekolah apa? 后面。在学校后面 di sini 后面. Nah, 前面 itu depan, 后面 itu belakang. Ya udah ya. Ini juga arah-arah juga pernah lo ajarin kok di kosakata yang pertama tuh. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan pernah kan lo ajarin juga kan. Oke, langsung lanjut. Ini belum lo ajarin cara tulisnya. Tulisnya bisa nggak? Lo ajarin nah dulu ya. Ini ini juga udah pernah juga sebenarnya nih. Garis. Nah, ini paling kalian bingungnya tuh di sini nih. Ini langsung ya, langsung baru ditambahin garisnya. Nah, ini yang nah. Nah, itu yang satu lagi nomor 36 tinggal kata kalian tambahin kotak di depannya. Kotaknya dulu tapi ya bikin dari kotaknya dulu, baru yang belakangnya.我也想角色。Hmm. Oke, kalian tulis dulu deh. Agak susah ini soalnya tulisannya. Hmm? Itu tulis ya. Hah? Itu tulis ya.
Yang Yang, mana? yang itu, yang nah itu. Tulisnya tulis terserah kalian. Kalau saya cuma kasih kosakata. Ah itu loh, so aku mau tulis step by stepnya. Oh, step by step itu kalau kalian nggak bisa baru kalian tulis aja. Kalau kalian udah bisa nggak usah tulis. Soalnya ini nih, ini udah pernah lo ajarin. Ini udah pernah lo ajarin. Nah, kalau kalian lupa ya kalian tulis. Kalau udah bisa ya nggak usah. Ini pokoknya kosakata tulis nggak tulis terserah kalian ya. Cuman yang penting nanti lah yang lo tahu tuh nanti eh, kalian ada aja kosakatanya pas lo cek catatan kalian. Ntar lo udah bahas sampai mana, ntar awal-awalnya nggak bisa kan. Lupa nggak apa-apa, yang penting ada catat. Pas kalian lihat ke belakang tuh masih ada. Jangan nanti langsung misalnya bilang nih, oh yaudah deh kalian boleh apa nanti langsung nanya, yaudah deh langsung kasih kesempatan nyari catatan, malah nggak ada. Gak usah. Hmm? Nah, yang di mana itu penulisannya sama ya, Lose. Tapi cuma ditambahin code doang kan. Iya, sama kayak ini nih yang langsung kotakin, cuman depannya tambahin cow. Jadi mulai tulis dari cow-nya dulu ya. Ya. Cow-nya dulu, baru yang ininya. Dah, habis nah ada apa? Woi, Nadanya, nada keempat. artinya, Dapat, Lose, atau bisa? wih, dapat. Bisa lah kita bilang. Dapat, ntar orang bilang apa mikir dapat tuh dapat sesuatu lagi. Bisa kita bilangnya bisa aja ya. Bisa. Ini juga gampang tulisnya kayak nggak usah saya ajarin ya. Ini nggak ada yang ribet nih. Atasnya tulisan dan orang ya. Atasnya dan habis itu ini ikutin aja sisanya ke bawah. Wih bisa. Nah ya. Lanjutnya kosakata selanjutnya apa?
Neng. Neng. Kamu manggil orang Neng. Nang. Neng. Yang baca Neng. Kamu manggil cewek Neng. Neng ya. Bacanya Neng. Nada Kedua, dua. Artinya mampu. mampu. Boleh. Atau bisa lah ya. Sama aja sebenarnya artinya sama kayak di atas. Cara tulisnya. Cara tulisnya ini juga gampang sih kelihatannya aja banyak tulisannya. Ya, pertama kita bikin dari yang atas kirinya dulu. Eh, nah, terus ini kita bikin bulan ya. Udah tinggal bikin angka 7 di sampingnya. Itu ada, kalian tahu angka 7 kan kayak gitu kan. Dalamnya dulu yang dibuat ya. Ini goresannya banyak nih. Oke, kalian tulis dulu. Sudah, saya ini udah tulis ya. Oke, sekarang bedanya di mana? Fui sama Neng, ada yang udah tahu belum? Ada yang udah pernah belajar? Fui sama Neng arti sama-sama bisa. Bedanya di mana? Ada yang tahu nggak? Kapan harus pakai Fui, kapan harus pakai Neng? Neng, nggak tahu ya, nggak pernah belajar ya. Sekolah di les nggak pernah belajar ya. Woi, wait. Pernah. Mana? Pernah Kalau pernah belajar. Coba woi, jelasin Mark. eh kan pelajaran di Mandarin hari ini itu adalah ten- waktu itu kan ada woi, misalnya xiong xiong hui qi xing ce si beruang mampu atau bisa menaiki sepeda misalnya. Tapi Oke, itu terus Huawei itu spesial. Kayak Huawei itu dia bisa Huawei itu kayak bisa yaitu neng. Neng itu lebih umum. Huawei itu bisa, tapi biasanya kayak nah Huawei itu bisa dengan proses belajar. Misalnya beruang tadi bisa naik sepeda. Ada proses ah, belajar. Nggak mungkin beruang tiba-tiba bisa mengendarai sepeda atau mobil di jalan. oke. Oke, nggak ada, bener sih, nggak salah sih. Cuman gampang dipahamin nggak? Coba lo sih bilang, hmm,
Kamu bisa pakai jam tangan nggak? Itu bisanya pakai kue apa neng? Hui, neng. Neng. Kenapa? Iya tinggal pakai. Misalnya selotip ini Nah, tinggal itu pakai. maksudnya lause. Sebenarnya jam tangan itu pakai kue. Itu maksudnya lause. Benar sebenarnya penjelasan kamu tadi, cuman agak sulit dimengerti. Nih, lause gampangnya aja ya, tulis di sini. Mungkin sekali baca kalian langsung tahu kali. Bisa itu kemampuan diri sendiri atau dalam kurung lagi dalam di dalamnya yang bisa dilatih. Ya. Terus kalau neng itu bisanya itu kondisi apa situasi. Udah, kalian cukup tahu ini doang kalian udah bisa jawab semuanya pasti. Berarti kalau aku pegang dibilang neng. Gini, misalnya kalian main game ya. Kalian sebenarnya dari awal tuh misalnya langsung nanya nih, kamu bisa main game nggak? Itu bisanya pakai apa? Hui, Woi, hui. karena apa? Itu kemampuan diri sendiri. Langsung nanya kemampuan kamu gitu loh. Kamu bisa apa enggak? Oh talenta. Ah, mau kamu bisa apa enggak? Udah bisa atau belum? Tetap langsung pasti bilangnya woi. Nah, kalau kamu bilang, "Oh, saya bisa." Kamu tinggal bilang apa? Hui, laoshi. Kalau kamu belum bisa, kamu bilangnya apa? Pu hui, laoshi. Kan kamu belum belajar itu game. Iya kan? Dari nol misalnya kamu belum bisa main, tapi tetap pakai hui walaupun belum melewati proses. Soalnya apa? Kenapa? Itu kemampuan diri sendiri. Kayak tadi, misalnya Mark bilang, beruang naik sepeda. Itu kemampuan beruang bukan? Buat naik sepeda. Skill dia bukan? Iya, makanya pakai hui. Apalagi misalnya, oh, Lause bisa ngajar nggak sebagai seorang guru? Hui, Lause bilangnya hui. Lause nggak boleh bilang nang, karena itu kemampuan Lause. Nah, kondisi atau situasi itu maksudnya gimana? Misalnya Lause nanya ke Mark, Bisa duduk di Mark meja. besok bisa, Mark besok bisa datang ke sekolah nggak? Bisa ikut les nggak? Nah, itu kan bukan kemampuan Mark, tapi itu kondisi atau situasi. Oh, misalnya Mark bilang, nggak bisa lah, besok Mark harus ke undangan atau Mark besok harus ke mana gitu kan sama orang tua. Itu karena apa? Karena situasi Mark gitu loh. Gara-gara ada hal lain, makanya Mark berhalangan hadir. Itu pakai neng. Misal langsung nanya, oh Mark, 明天你能来上课吗? Coba kalau misalnya kamu besok ke sekolah nih, ternyata hujan, kamu mau izin sama lausenya. Kamu bilangnya apa? 老师对不起, bilang maaf dulu ya. 老师对不起, 我不能, pakai neng. 我不能来上课. Kenapa? Alasannya, 因为下雨. Karena hujan. Hujan emang itu kemampuan diri sendiri. Bukan, itu situasi dan kondisi, itu cuaca. Bukan kita yang atur. Ya. Jadi beda, tahu ya bedanya kue sama neng ya. Jadi kue itu bisa kita latih, bisa kita atur. Tapi kalau neng itu kita nggak bisa. Kalau misalnya kalian mau nanya Lause, Lause bisa berenang nggak? Kalian tanyanya gimana? 老师会游泳吗？Ah, Lause 会游泳吗? Ya pakai hui ya, karena itu kemampuan Lause. Kalian nanya misalnya, oh Lause besok bisa ngajar nggak Lause? Kalian mau nanya pakai apa? Pakai neng lah Ustaz. Coba Neng. gimana bahasa Mandarinnya? Lause besok bisa ngajar nggak? Ngajar tahu nggak apa bahasa Mandarin? Ngajar itu ciao. Lause ciao nih, man. Lause ngajarin kalian. Besok Lause bisa ngajar nggak? Besok Lause bisa ngajar kita nggak? Coba urutin dari waktunya dulu. Kalau ada keterangan waktu dulu. Subjeknya, terus predikat objek gimana? Ada yang bisa?
Lause besok bisa ngajar kita apa tidak? Nggak bisa. 明天老师能叫我们吗？ Nah, itu udah perfect ya. Mingtien, besok kan. Itu pertama keterangan waktunya. Lause, subjeknya. Neng, neng, kita bilang neng dulu bisa. Habis bisa apa? Ngajar. Ciao, ciao. Nomor 4 yang ini ciao-nya. Ya, ciao, woman. Woman mah. Tanda tanya. Nah, intinya lause neng ciao, woman mah. Ini keterangan waktu di depan. Subjek. Terus nah, ini pertanyaan ya. Dia nanya nih. Ya kan, bisa apa enggak? Nah, bisa taruh dulu. Nah, ini baru subjek, ini baru apa verbnya, ini objeknya, baru terakhir apakah, taruh paling belakang. Pakai apa? Pakai nang. Kenapa? Kalian nanya Lause. Lause ada sesuatu yang menghalangi Lause nggak? Lause berhalangan nggak? Takutnya Lause wifi-nya error, atau nggak internetnya nge-lag, jadi Lause nggak bisa ngajarin kalian atau gimana, laptop Lause misalnya rusak atau apa. Itu semua pakai nang. Itu bukan kemampuan Lause ya, bukan Lause yang mau itu. Itu karena situasi dan kondisi yang menghalangi Lause. Jadi pakai nang, ya pakai hui. Ya, gampang dimengerti ya ini ya. Lalu besok bisa berenang nggak? Apa itu? Pakai hui apa nang? 明天老师会有用吗？ Oh, kenapa pakai hui? Karena itu kemampuan Lause. Tapi kan Lause ada waktunya. Lause besok bisa berenang nggak? Bukan Lause bisa berenang apa tidak? Lause besok bisa berenang nggak? Berarti pakai nang Lause. Nah, beda nggak? Ini pertanyaan beda loh. Lause bisa berenang nggak? Tanda tanya. Sama Lause besok bisa berenang nggak? Ini dua pertanyaan beda loh. Yang pertama jawabnya pakai hui. Yang kedua jawabnya pakai nang. Tahu ya perbedaannya? Yang bikin beda apa? Waktunya doang. Jadi yang dia tanya ini pertama kemampuan Lause. Lause bisa berenang apa enggak? Yang pertama yang ditanya skillnya Lause nih. Lause bisa berenang apa enggak? Berarti Lause harus jawabnya pakai hui apa pu hui. Hui atau pu hui. Ya. Kedua, dia nanya situasi kondisi Lause. Lause besok ada halangan apa enggak? Jadi Lause nggak bisa datang ke tempat renang sama kita berenang bareng. Lause besok bisa berenang nggak? Oh, kalian ngajak Lause nih. Lause besok bisa berenang nggak? Lihat jawaban Lause apa. Oh maaf ya, Lause nggak bisa. Lause besok harus ngajar. Oh maaf ya, Lause nggak bisa. Misalnya Lause ada urusan apa gitu. Nah itu berarti situ udah kalian udah nanya situasi sama kondisi Lause gitu loh. Bukan kemampuan Lause lagi. Berarti ini jawabnya Lause cuma bisa nang ataupun nang. Kayak gitu. Paham? Ada yang bingung? Paham ya? Yang mencatat catat dulu. Ntar yang udah kelar nyatet jam 8 ya. Kalau ada yang kelar nyatet mau syake udah boleh syake. Ya, 不客气。谢谢老师，不客气，好，再见，再见，再见，再见，再见，再见。再见，再见。
Ini si saya masih pada nyatet ya. Kalau enggak langsung leave nih. Mati nanti. Masih nyatet nggak? Masih rasa. Masih ya? Oke, langsung tunggu. Udah ya. Ya rasa. Pak Jen. Cecen, Cecen.